Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-61 pada halaman ke-47. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattab jaa yaumal khandaqi ba'dama gharabatis syamsu faja'ala yasubbu kuffara Quraisy wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-asra hatta kadati syamsu taghrub faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sallaituha qala faqumna ila buthan fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha fa shalla al-asra ba'dama gharabati syamsu thumma shalla ba'daha al-maghrib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, seorang sahabat Ansar, satu di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an datang pada saat perang Khandaq, maksudnya perang Ahzab. Setelah matahari terbenam, dia pun mencaci maki orang-orang Quraisy. Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku belum mengerjakan salat asar hingga matahari hampir tenggelam." Maka Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku juga belum mengerjakan salat asar." Jabir, perawi hadis, mengatakan, kami lantas beranjak menuju Buthan, sebuah tempat. Nabi lalu berwudu untuk salat dan kami juga berwudu untuk salat. Beliau lantas mengerjakan salat asar pada saat matahari telah tenggelam. Setelah itu beliau mengerjakan salat maghrib. Pembahasan ini sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya ketika kita membahas hadis yang ke-54, yang ke-53 dan 54, yaitu tentang kisah perang Ahzab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam karena disibukkan menjaga parit dan beberapa para sahabat, sementara mereka belum salat asar. Baru reda peperangan itu setelah matahari hampir terbenam. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan Rasul bahwa mereka belum salat. Sementara matahari hampir terbenam, artinya waktu salat asar mau habis. Rupanya Nabi SAW juga belum salat. Akhirnya kemudian mereka semua datang ke Buthan, sebuah tempat. Disitulah mereka mengambil wudhu, kemudian melaksanakan asar di luar waktunya, karena sudah masuk waktu maghrib. Kemudian mereka salat asar, baru setelah itu melaksanakan salat maghrib. Jadi tidak perlu dibahas, kita masuk pada bab yang ke-9. Keutamaan dan kewajiban salat berjamaah. Pada hadis ke-62, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan salat berjamaah itu melebihi salat sendirian sejumlah 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa salat lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadara salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan salat seseorang dilakukan secara berjamaah akan dilipat gandakan terhadap keutamaan salat di dalam rumah atau di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Demikian itu karena dia berwudu dan membaguskan wudunya, lalu keluar menuju masjid dan tidak ada satu alasan pun yang membuatnya keluar kecuali hanya untuk salat. Tidaklah dia mengayunkan langkah, melainkan dia akan terangkat satu derajat, terhapuskan satu kesalahan. Jika dia mengerjakan salat, maka selama dia masih di tempat salatnya, maka malaikat senantiasa mendoakan, ya Allah curahkan salawat kepadanya, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah limpahkan rahmat kepadanya. Orang tersebut dinilai senantiasa mengerjakan salat selama dia menunggu salat selanjutnya. Baik, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan dua hadis ini, ada hal-hal yang perlu diketahui tentang seputar masjid saat melakukan salat berjamaah. Pertama, adab untuk melangkahkan salat ke masjid. Pertama, ta'zimun niyat. Ibu harus mengagungkan niat. Jadi ketika kita ada niat untuk melangkahkan ke masjid, maka jangan sekedar mengayunkan langkah, tapi ada niat dalam hatinya, mau apa kita ke masjid? Mau sholat, mau belajar, mau zikir, mau baca Quran, harus ada niat. Karena niat itulah yang menjadikan perkara kecil menjadi besar dan perkara besar menjadi kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hirsu ala taharati was-samtul hasan. Sebelum berangkat, seharusnya kita ini sudah dalam posisi suci, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian memiliki penampilan yang baik, karena kita akan melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke rumah pejabat saja kita hendak bertamu, tidak mungkinlah compang-camping pakaiannya, pasti akan berdandan. Maka rumah Allah jauh lebih agung dibandingkan rumah pejabat. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tahalli bis-sakinati inda dhihabi ilal masjid. Kalau tujuannya untuk salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu berlari-lari. Karena ada sebagian orang ketika mendengar suara qomat, karena takut tidak mendapatkan rakaat, dia rela sampai lari, dan itu membahayakan. Bukan membahayakan badannya saja terjatuh, tapi juga membahayakan ibadahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Kalau kalian mendatangi salat, jangan datang dalam kondisi kalian tergesa-gesa.
wa'tuha tamshun, tetapi berjalanlah dengan pelan. Wa alaikum bis sakinati wal waqar, maka wajib atas kalian untuk tenang, tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Kalau memang kita mendapatkan rakaat sempurna, alhamdulillah. Kalau memang tidak sempurna, tinggal sempurnakan. Kenapa mesti tergesa-gesa? Karena orang tergesa-gesa ini kalau sudah salat kemudian dengan nafas terengah-engah, itu akan mempengaruhi bukan hanya bacaan salat, tapi pikiran salat juga akan bermasalah. Makanya tidak ada masalah kalau memang kita dapat sempurna, alhamdulillah. Kalau memang kita kurang satu rakaat, sempurnakan, kata Nabi. Karena kita sedang beribadah kepada Allah, harus dalam kondisi tenang, supaya apa yang kita gerakkan dan kita baca itu betul-betul tumanina. Ini yang ketiga. Yang keempat, at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'ai inda dukhul wal khuruj minal masjid. Biasakan masuk masjid itu mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Jangan lupa doa, baik ketika keluar ataupun ketika masuk. Karena bagaimanapun doa masuk masjid itu bagus. Allahumma ftah li abwaba rahmat. Kita meminta rahmat. Dan ketika keluar kita juga meminta karunia. Maka jangan pernah tinggalkan doa masuk masjid. Yang kelima, at-tahalli birrahmati wallini wa hifdil janahi fil masjid. Sebisa mungkin kalau sudah masuk ke dalam masjid, maka kebiasaan-kebiasaan buruk di luar masjid seperti kasar, tidak lembut, ngomongnya sembarang, kemudian sombong dan yang semacamnya, di masjid tidak berlaku. Di masjid harus betul-betul berakhlak. Birrahmati, dengan penuh kasih sayang, walini, dan kelembutan, wa hifdil janah, dan merendahkan diri. Ini yang keenam. Yang kelima, yang keenam, iltizamul khusyu' wal istighalu bil ibadati. Tetap khusyuk, kemudian sibukkan dengan perkara ibadah. Tetap khusyuk dan sibukkan dengan perkara ibadah. Jangan ada perkara lain yang menyibukkan di dalam masjid. Karena masjid itu tempat zikir, tempat salat dan membaca Quran. Bukan tempat rame, apalagi ngelabrak orang di masjid, maka tidak layak. Kemudian yang nomor 7, tarbiyatul atfal ala adabis salati fil masjid. Kalau ibu-ibu bawa anak-anak, yang kira-kira anak-anak ibu itu agak nakal sedikit atau nakal banyak, maka ditarbiyah dulu sebelum berangkat ke masjid itu. Kasih tahu anak-anaknya, nah jangan ribut, jangan ganggu, awas kalau ganggu, dan begitu seterusnya. Karena terkadang ada anak-anak itu yang tidak terkontrol sikapnya, dan celakanya orang tuanya membiarkan ketika anak ini mengganggu orang lain sholat, entah dengan teriakannya, entah dengan lari-larinya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau anak itu penurut, bawa ke masjid, biar dia belajar sholat dengan kedua matanya, tanpa ibu ajari, nanti dia bisa bergerak sendiri karena melihat orang. Tapi kalau sekiranya anak itu memang agak aktif, memadaratkan yang lain, sebaiknya tidak diajak ke masjid, karena akan mengganggu orang dan bisa melakukan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Tarbiyah dulu di rumah, kalau sudah baik bawa ke masjid. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, al-hifad ala nadhafatil masjid. Jangan ngotor di masjid, bawa sampah ke masjid, ngaji sambil makan kacang, kulitnya berserak di mana-mana. Ibu yang ngotor, orang lain yang sibuk membersihkan. Karena bagaimanapun keutamaan membuang sampah dalam masjid itu sangat mulia, akan diangkat derajatnya di sorga. Jadi orang yang mengambil sampah itu memiliki kemuliaan. Maka orang yang membuang sampah ini sebuah kehinaan. Maka jangan ngotor di masjid. Kemudian yang nomor 8, mahabbatul muslimina wa du'a ulah. Karena masjid itu kan kita tidak sendiri, pasti ada kawan-kawan yang lainnya. Maka salinglah mencintai di antara kaum muslimin dan doakan mereka dengan kebaikan. Inilah di antara adab ketika kita melangkahkan ke masjid. Di sana ada adab dalam masjid, ini yang paling penting.
kalau ibu sudah masuk ke masjid atau siapapun yang ada dalam masjid, pertama, assalamu alal musallina inda dukhulil masjid. Ucapkan salam kalau ada kawan kayak sekarang ini ngaji kan, itu datang ya ucapkan salam kepada teman-temannya yang sudah duluan ada di masjid. Karena ada sebuah riwayat disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu atau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fi. Satu hari Rasul keluar untuk salat di Masjid Quba. Karena Rasul itu suka datang ke Masjid Quba setiap hari Kamis. Untuk apa? Untuk salat di situ. Dan salat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umrah. Makanya ibu kalau umrah kemudian ke Madinah, sempatkan salat di Masjid Quba. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'al ansar, ketika Rasulullah SAW salat, kemudian selesai salat, datang orang Ansar, fasallimu alaihi wa huwa yusalli. Orang Ansar ini datang kepada Rasul, Rasul sedang salat, orang Ansar datang, mereka mengucapkan salam padahal Rasul sedang salat. Qala faqultu li Bilal. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, aku berkata kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimun alaihi wa huwa yusalli. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, Bilal, kau kan ada di situ, apa yang kau lihat ketika orang-orang Ansar mengucapkan salam kepada Rasul sementara Rasul sedang salat? Kira-kira bagaimana Rasul menjawabnya? Dia kan sedang salat. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu mengatakan, hakadha wa basata kaffahu. Kata Bilal begini sambil membentangkan telapak tangannya. Jadi tidak ngomong waalaikumsalam, mengisyaratkan seperti ini. Karena kita sedang sholat, tidak boleh menjawab salam, cukup mengisyaratkan seperti ini. Lah menunjukkan bahwa para sahabat saat masuk ke Masjid Quba mereka mengucapkan salam dan Rasul menjawab dengan isyarat. Makanya kalau kita masuk ke dalam masjid dan di situ ada manusia, ucapkan salam kepada orang-orang yang dalam masjid. Yang kedua, salatu tahiyatil masjid. Di antara adabnya adalah kalau kita hendak salat berjamaah, kalau memang ada waktu, maka salatlah dalam rangka menghormati masjid yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, adamul khuruj minal masjid ba'dal adzani illa liudhri. Kalau kita sudah di masjid, tiba-tiba terdengar suara azan, maka dilarang seseorang itu untuk pulang kembali ke rumahnya kalau di masjid sudah dikumandangkan azan, kecuali ada uzur yang memang mendesak, tidak bisa tidak, dia harus pulang. Tapi kalau tidak ada uzur, sementara muadzin sudah mengumandangkan azan, maka kita tidak boleh keluar. Ini adab orang di dalam masjid. Kemudian kenapa demikian? Kenapa kita tidak boleh keluar? Karena ada larangan. Dahulu ada seseorang yang izin untuk pergi haji atau umrah, saya lupa, kepada Imam Malik, kepada Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib seorang pemimpin para tabi'in. Kemudian orang ini mengatakan, ya Imam, saya minta izin, minta doanya, saya akan berangkat umrah atau haji. Lah kebetulan ketika itu sedang berkumandang azan. Maka Sa'id menasihati, jangan pergi, sholatlah dulu. Dia mengatakan tidak bisa, nanti rombongan saya meninggalkan saya. Kata Sa'id, sholat dulu, karena itu sunnahnya. Tapi dia tetap kemudian keluar di saat azan berkumandang. Maka Sa'id mengatakan, hati-hati, hati-hati. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena biasanya orang yang menyelisih sunnah akan terjadi sesuatu. Rupanya betul ketika dia naik ke untanya kemudian berangkat, untanya terperosok, kemudian dia jatuh dan patah tulang. Kisah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW, maka terkadang diperlihatkan
bagaimana fitnah dan azab itu diturunkan secara kes kepada mereka. Itulah yang Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati terhadap perkara yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan. Jangan diselisihi, kalau tidak akan ditimpa fitnah kepada mereka atau azab yang pedih. Ini yang ketiga. Yang keempat, adamul kalam bil batil fil masjid. Adamul kalam bil batil, jangan mengucapkan kalimat-kalimat kebatilan dalam masjid. Tidak boleh seseorang itu mengucapkan hal-hal yang tidak patut, tidak ada faedahnya di masjid, seperti gibahin orang di masjid. Apa nggak ada tempat lain gibahin orang di masjid? Masjid bukan tempat gibah. Namimah di dalam masjid, dusta di dalam masjid, ngompori orang di dalam masjid. Maka perkara-perkara bahkan yang tidak ada faedahnya sekalipun, tidak haram tapi tidak ada faedahnya. Ngobrol sana kemari, ngalir ngeton, ngidul, apa itu bahasa Jawanya, pokoknya semua arah disebutkan. Nah ini nggak layak di masjid untuk tempat bicara hal-hal yang tidak faedahnya, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan fi buyutin adinallah an turfa. Di rumah-rumah Allah tidak boleh seseorang itu mengangkat suara, maksudnya suara-suara kebatilan. Kalimat anturfa, kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya anil lagwi fiha, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Nyanyi-nyanyi di masjid, kadang aneh, nyanyi-nyanyi di masjid. Harusnya baca Quran, berzikir atau sholat, atau amalan-amalan yang ada faedahnya. Ini yang keempat. Yang kelima, ada musyah wa raf'us sauti bil masjid. Tidak boleh teriak-teriak, mengangkat-ngangkat suara di masjid, karena dikhawatirkan kalau ada orang yang sholat di sekitarnya akan mengganggu. Ngobrol-ngobrol, tapi tidak usah kemudian diangkat suaranya sampai orang yang sholat sunnah, orang yang baca Quran, orang yang sedang berzikir terganggu dengan obrolan kita. Ataupun boleh jadi ibu bawa handphone, harusnya kan kalau masuk masjid di silent lah atau dimatikan. Ini tidak. Terkadang ada karena kejahilannya, ketika dia sedang sholat sunnah, handphonenya kemudian berdering, dibiarkan saja sampai mengganggu orang yang lainnya. Harusnya kan diambil, dimatikan. Itulah terkadang benda-benda mubah ini menjadi haram gara-gara kita tidak pandai menggunakannya. Maka yang kelima, jangan teriak-teriak. Kemudian yang keenam, adamul ishtighali fil masjid bi umuri dunya. Tidak menyibukkan obrolan seputar dunia di masjid. Tidak usah cerita dunia di masjid itu. Masjid ini tempat akhirat. Kalau mau cerita dunia, pulang sana, ngobrol di rumah sana. Jadi masjid ini bukan tempat obrolan tentang dunia, ngobrol jual beli, masalah bisnis di masjid. Tidak usah. Semana usahanya, bajunya bagus, sudah datang barangnya, berapa harganya, itu bukan di masjid tempatnya. Obrolan itu di pasar sana. Maka masjid bukan pasar, jangan cerita soal dunia. Bahkan mengumumkan barang hilang di masjid saja tidak boleh. Pamannya ibu ngaji nih, dompet lupa, dicari nggak ada. Kemudian ibu ngomong sama pengurus, bisa nggak diumumkan di masjid ini dompet saya hilang di masjid? Nggak boleh. Bahkan kalau ada orang yang minta dicarikan barang hilang di masjid, kita doakan semoga tidak ketemu barangnya, karena masjid bukan untuk pengumuman itu. Dan hakikatnya nggak mungkin orang naruh di masjid hilang, karena orang yang masuk masjid itu semua orang baik, kecuali memang dia sengaja nyopet di situ kan. Ya bilang saja saya mencari barang, kalau sudah ketemu ya sudah. Kalau mau diumumkan di luar masjid. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-hadar minan naum. Hati-hati, jangan jadikan masjid itu tempat tidur. Ibu satu malam tidak tidur, kemudian ngaji, sengaja pindah ranjang tuh namanya. Ya ibu tidur di pengajian akhirnya kan. Memang paling cepat sih ngantuk di pengajian itu.
Tapi kalau sudah selesai ngaji ngobrol hilang pula ngantuknya. Itu setannya lari. Lah ini masjid ini bukan untuk tempat tidur. Tidur di masjid tidak dilarang. Tetapi bukan berarti kemudian menjadikan sebuah kebiasaan datang ke masjid hanya untuk tidur. Maka sebaiknya seseorang itu hindari tidur. Makanya ada hadis Nabi, idza na'isa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisihi dzalik ila ghairi. Kalau ibu duduk di sana nih umpamanya baca Quran, ngantuk, ganti tempat, ganti posisi, jangan di situ terus, kata Nabi. Kalau salah seorang di antara kalian ngantuk, jangan di satu posisi, pindah ke posisi yang lain. Umpamanya ibu bersandar ngantuk, cari tempat yang tidak ada sandar, atau cepat ambil wudhu, dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan apa? Masjid ini bukan tujuan tidur. Kalau tertidur boleh saja karena kecapean dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 8, taswiyatus sufuf wal i'tina'u biha. Seseorang kalau sudah masuk pada saf ketika sholat berjamaah, maka perhatikan safnya. Dan ibu harus betul-betul memperhatikan kelurusan dan kerapatan safnya. Bukankah seorang imam apabila menjadi imam, apa instruksinya? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, kata imam. Jadi ibu gini bu, kalau ibu punya kawan kemudian di samping ibu tidak mau merapatkan shaf, ibu cukup ngomong, nggak dengar apa kata imam, itu saja. Emangnya apa? Loh, apa kata imam? Kamu mau ikut imam atau enggak? Kata imam rapatkan. Ini bukan kata saya loh, Pak Imam yang ngomong. Nah, gitu saja. Berarti tadi enggak dengar imam ngomong, budak ya. Rapatkan saf kata imam, luruskan saf, itu imam yang nyuruh. Jadi gitu saja. Jadi merapatkan saf, meluruskan saf itu sebenarnya bukan imam yang menyuruh, memang harus seperti itu. Cuman imam ini hanya mengingatkan supaya kita merapatkan saf ketika salat berjamaah. Makanya Nabi SAW mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salati, rawahu Muslim. Luruskan saf-saf kalian, rapatkan saf-saf kalian, karena lurus dan rapatnya saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Dalam hadis yang lain, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Lurus, rapat, jangan berselisih. Karena kalau kalian tidak lurus dan tidak rapat, boleh jadi Allah akan membuat hati-hati kalian bercerai-berai. Makanya sebenarnya kalau kita melihat di lingkungan kita ini bersatu atau tidak orang-orang sini, sehati atau sefrekuensi atau tidak, itu lihat sholatnya sebenarnya. Kalau sholatnya centang perenang, ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang cukup satu sajadah dilangkahi kan, itu berarti masyarakatnya itu masalah, hatinya tidak bersatu, tidak sefrekuensi bahasanya. Tapi kalau salatnya rapat, safnya insya Allah, kalau dalam masjid saja rapat, maka di masyarakat akan rapat tuh hati-hatinya, karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang nomor 9, kaifiyatu taswiyatis sufuf li salati. Bagaimana caranya merapatkan saf dalam salat jamaah itu? Disebutkan di dalam hadis Nu'man ibn Bashir, fara'aitu rajulan, maka aku melihat, kata Nu'man ibn Bashir, seseorang menempelkan mangkibahu bimangkibi sahibihi, maksudnya bahu dia dengan bahu saudaranya, bahu dengan bahu gitu maksudnya. Kemudian wa ka'bahu bi ka'bihi, dan mata kaki dengan mata kakinya, wa rukbatahu bi rukbati sahibihi. Kemudian apa ini namanya ini, lutut dia dengan lutut saudaranya. Jadi kerapatan saf itu mencakup bahu, mencakup lutut, mencakup mata kaki. Ini 3 benda ini harus rapat. Kemudian yang ke-10, ada musaffi baina siwaril masjid illa lihajatin.
kalau bisa jangan mengatur saf itu terputus dengan tiang. Umpamanya ada tiang ini kan, hindari tiang. Kalau memang bisa menghindari tiang buat saf, hindari tiang. Jangan terputus gara-gara tiang. Kecuali karena hajat, mungkin membeludak orangnya gitu ya. Memang tidak bisa kalau kita umpamanya menghindari tiang, nanti renggangnya jauh, padahal itu cukup untuk satu saf. Nah, kalau memang ada hajat karena membeludak orang lain, ya memang itu karena hajat kan gitu ya. Tapi kalau masih kosong masjidnya, hindari tiang supaya tidak terputus safnya. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, ad-dukhulu fi sholati ma'a jama'atil masjid ala ayyi halin kan. Ketika masuk ke masjid, maka buang status apapun. Buang status apapun. Kalau sudah masuk masjid, semua orang sama. Mau anda jenderal, mau anda bawahan, mau anda orang kaya, mau anda orang miskin, mau anda pejabat, mau anda rakyat, mau anda kulit hitam, kulit putih, mau cantik, mau jelek, mau pesek, mau mancung, mau hitam, mau semuanya sama. Kalau sudah masuk masjid, semua sama. Siapa yang duluan di saf pertama, maka dia berhak di situ. Siapa yang terlambat masuk masjid, dapat saf belakang, walaupun dia pejabat, dia duduk di situ. Karena masjid itu tidak membeda-bedakan status. Yang membeda-bedakan status itu hanya ketakwaan saja. Maka supaya ini menjadi adab bagi kita ya. Kemudian juga yang nomor 12, adamu hijril masjidil ladzi yali wa dhihab ila masjidi abad. Berangkat ke masjid terdekat. Tidak perlu nyari masjid yang jauh di sana. Apalagi di waktunya mepet udah komat, masjid seberangnya ada, dia masjid ke sana, sampai di sana udah salam. Jadi cari masjid terdekat itu lebih baik. Kemudian yang ke-13, ada mu'adhiyatil musallina bi ayyi wasilatin kanat. Jangan sakiti orang salat dengan apapun. Dengan apapun. Ya sekarang yang paling banyak mengganggu adalah handphone biasanya. Yang paling mengganggu itu handphone. Mungkin lupa di silent atau karena kejahilannya, kemudian bunyi. Kalau masih suara murotal, suara adzan masih mending. Ini dangdutan kadang-kadang karena orang awam kan itu ya. Nah ini kan masalah. Saya waktu kemarin umroh ya, kebetulan di samping apartemen itu, samping hotel ada mushola kecil. Ya. Karena tidak sempat ke haram, sholat di situ. Ada sekitar 5 atau 5 saf gitu di mushola itu. Ya, masjid lah kalau di sana itu. Jadi yang paling depan safnya itu berdering kencang-kencangnya. Dan tidak dimatikan sampai imamnya yang baca itu tersalah-salah. Setelah selesai sholat mungkin dia malu, langsung pergi dia. Langsung imamnya marah-marah. Ya. Bukan hanya dia yang terganggu, tersalah-salah sholat bacaannya sampai berhenti berapa kali, kita sendiri sampai geram gitu kan, payah geram semuanya. Lah ini banyak kejadian seperti itu. Intinya bahwa apapun wasilah, bukan hanya handphone. Ya, seseorang masuk masjid, maaf namanya orang belum mandi, bau badan dan begitu seterusnya, ini kan bahaya. Bau mulut, bau ketiak, bau apa kan, maka masuk masjid itu makanya dalam kondisi betul-betul jangan membawa gangguan kepada orang lain yang sifatnya bau-bauan, yang sifatnya suara-suara yang bising atau membawa anak-anak yang mengganggu orang lain. Maka sebisa mungkin jangan ada di masjid mengganggu orang yang sedang sholat, apakah dia sholat wajib ataupun sholat sunnah. Maka ini diantara adab, tidak boleh. Kalau sudah masuk masjid, maka 13 adab ini jangan ditinggalkan. Kemudian pembahasan yang ketiga, apa hikmah sholat berjamaah itu? Tentu kan ada hikmah. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah khususnya bagi laki-laki, tapi perempuan tidak terlarang boleh sholat jamaah walaupun di rumah lebih baik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat jamaah itu supaya ta'aruful ikhwah wal ahibbah fillah. Supaya saling mengenal
sesama kaum muslimin, sehingga terikatlah sebuah hubungan yang disebut dengan persaudaraan kaum muslimin. Jadi orang ke masjid kadang-kadang ada yang nggak kenal, akhirnya kenalan, rupanya tersambunglah hubungan, tentang hubungan bisnis, hubungan kerabat, saudara, dan begitu seterusnya, supaya seseorang itu mengenal. Karena bagaimanapun Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dinyatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Kemudian kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afsus salam bainakum. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian merekatkan hubungan rasa sayang sesama kaum muslimin? Sebarkan salam. Kata Nabi SAW, sebarkan salam. Artinya Nabi SAW ingin bahwa sesama kaum muslimin itu ada kerekatan dalam persaudaraan. Salah satunya dengan mengucapkan salam. Dan ketika kita masuk ke dalam masjid, kita akan berjumpa dengan banyak manusia. Bukan hanya makin dekat dengan tetangga, tapi juga yang kita tidak kenal akhirnya kenal. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa annallaha arada liman adraka takbiratal ihram 40 yauman. Allah menghendaki bagi orang-orang yang sholat berjamaah dan dia sanggup mendapatkan takbiratul imam selama 40 hari, an yakuna abdan bari'an minan nifaq wa minan nar, agar dia terhindar dari sifat munafik dan terhindar dari panasnya api neraka. Jadi Allah menghendaki dengan sholat jamaah ini supaya kita tidak menjadi orang munafik dan supaya kita tidak menjadi penghuni neraka. Syaratnya kata Rasul, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari dalam bentuk jamaah, kemudian yudrik takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ihram imam, kutiba lahu bara'atan, dicatat padanya dua hal yang bisa melepaskan dirinya. Pertama, bara'atun minan nar, dia akan berlepas diri dari api neraka, dan yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dia akan berlepas diri dari sifat kemunafikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat berjamaah itu kan untuk perkumpulan kaum muslimin, agar kaum muslimin numplak di satu tempat. Lah dari situlah kemudian tercipta ta'lifu qulubihim, kelembutan hati sesama mereka. Karena boleh jadi setelah kenalan, rupanya si anu itu orang nganggur, kasihan juga. Nah, betul dikasih kerjaan. Oh, si anu rupanya orang susah, orang miskin, anak yatim, begitu. Akhirnya kan sesama mereka saling tak kenal atau kasih informasi jadinya kan. Kalau saya mau sedekah sama siapa, oh ini kan ada jemaah kita yang susah, kita kan sering ketemu di masjid, bantu dia. Akhirnya apa? Terhubunglah hati kita dengan hati mereka. Yang tadinya bingung mau sedekah kemana, mau bantu siapa, ketika masuk ke dalam masjid, informasi terbuka semua di situ. Akhirnya terciptalah hati-hati sesama kaum muslimin, muncul kelembutan untuk berbuat baik sesama mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, Allah menjadikan salat jamaah ini bagian daripada syiar dari syiar Allah Subhanahu wa taala, dan syiar ini adalah bentuk takwa. Ketika kita berusaha untuk mengagungkan syiar Allah, menampakkan syiar Allah, maka Allah mengatakan dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang hendak mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan dalam hatinya. Maka ketika Allah mensyariatkan salat berjamaah, itu adalah bentuk syiar yang harus disyiarkan.
dan itu bagian daripada alamat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sababan li tauhidil muslimin. Sababan li tauhidil muslimin. Salat jamaah ini satu sebab yang sangat besar untuk menyatukan kaum muslimin. Untuk menyatukan kaum muslimin, sehingga dengan bersatunya kaum muslimin maka akan memupuk kekuatan kaum muslimin. Karena musuh-musuh Islam mereka takut ketika kaum muslimin bersatu, menampakkan kekuatan mereka di masjid. Ingat akhir zaman ketika Imam Mahdi al-Muntadhar menyerang pasukan Dajjal bersama Isa bin Maryam. Itu dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi mereka sholat subuh berjamaah, diimami oleh Al-Mahdi dan Isa di belakangnya, dan kaum muslimin yang ada di Bukit Tur. Setelah itu mereka baru turun gunung, kemudian berperang melawan Dajjal dan berhasil membunuh Dajjal, dan berhasil melumpuhkan pasukan Yahudi, sampai mereka orang-orang Yahudi sembunyi di batu. Batu bisa bicara, hei muslim, orang Yahudi di belakang, bunuh dia. Ada Yahudi kemudian sembunyi di lubang-lubang pula bisa bicara. Semua yang tempat sembunyinya Yahudi bisa bicara, kecuali satu pohon, kata Rasul, pohon Gharqad yang kemarin kebakaran di Istri Wilson. Ini yang ke-6. Yang ke-7, yang ke-6, yang kelima, sebab tauhidul muslimin, dan itu bentuk kekuatan kaum muslimin dan bentuk kemenangan kaum muslimin. Kemudian yang ke-6, menjadikan dengkinya orang-orang kafir kepada kita. Jadi orang-orang kafir makin dengki dalam hati mereka ketika melihat kaum muslimin bersatu. Kemudian yang nomor 7, bahwa salat jamaah ini adalah tahdzibun li nafsi wa tarbiyatuha, bentuk membersihkan jiwa dan mentarbiah jiwa. Kenapa demikian? Karena orang yang masuk masjid itu yang disaksikan adalah orang baca Quran, orang berzikir, orang salat, dan itu menunjukkan apa? Ziyadatul iman. Orang masuk masjid itu rata-rata imannya tambah. Beda kalau masuk pasar kan, turun imannya. Tapi kalau orang masuk masjid, imannya tumbuh. Iman di mana? Di hati. Hatinya akan bertambah keimanannya. Makanya ketika kita sholat berjamaah, hati kita akan dipenuhi dengan kebersihan iman. Ini yang ke-7. Yang ke-8, Allah menjadikan sholat berjamaah ini sababan limahwil khataya wa raf'i darajat, sebab menggugurkan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Karena setiap langkah ibu bapak dari rumah ke masjid itu, setiap langkahnya menghapus dosa dan setiap langkahnya mengangkat derajat. Makin jauh dia dari masjid, makin banyak langkahnya, makin banyak kesalahan yang dihapuskan, makin banyak yang diangkat derajatnya. Ya, jadi ini yang ke-8. Yang ke-9, bayanu quwwatul muslimina wa dha'fihim fi imanihi id la yazdad alal masajid illa al muslimun alladzina rasikha fi qulubihimul iman fahum aqwiya. Maka orang yang sering ke masjid dan orang yang jarang ke masjid itu menunjukkan kuatnya iman dan lemahnya iman. Jadi orang yang sering ke masjid, entah sholat, dzikir, baca Quran, ngaji dan begitu seterusnya, itu menunjukkan kekuatan iman dia. Karena biasanya tidak ada yang masuk ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah itu karena imannya naik. Dan tidak ada orang yang enggan datang ke masjid, baik untuk sholat, ngaji, baca Quran, sama sekali tidak memasuk masjid, itu menunjukkan lemahnya iman dia. Jadi masjid ini bisa jadi barometer apakah orang itu meningkat imannya atau menurun imannya. Maka yang harus dipahami, inilah diantara 9 dari hikmah kenapa disyariatkan sholat berjamaah. Ya. Wallahu alam, ini
perkara-perkara sebagai muqaddimah masuknya keutamaan dan kewajiban salat berjamaah. Lah dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang kita baca di sini, Nabi mengatakan bahwa salat jamaah itu lebih afdal dibandingkan salat sendirian, jaraknya 27 derajat. Sementara dalam hadis Abu Hurairah 25 derajat. Ya, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27 derajat. Maksudnya derajat di sini artinya derajat, maksudnya pahala. Ada yang mengatakan pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Ada yang mengatakan derajat di sini maksudnya tingkatan nanti di sorga. Tingkatan di sorganya lebih tinggi dia dibandingkan sama-sama sholat. Sama-sama sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar. Tapi yang satu di rumah, yang satu di masjid. Nanti ketika masuk sorga, yang suka di masjid, tentu bagi laki-laki ya, kalau perempuan gak di rumah, itu tingkatannya sampai 25 sampai 27 tingkatan. Dan hadis ini juga sebagai dalil bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Sebab kalau wajib berarti sholat di rumah berdosa, harus ke masjid semua. Makanya mayoritas para ulama mengatakan, dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Tapi ada juga yang mengatakan wajib, seperti mazhab Hanabilah mengatakan wajib, ya. Tapi pendapat yang kuat sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Walaupun muakkadah, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan dia imamnya. Hatta Imam Syafi'i yang mengatakan sholat jamaah itu sholat sunnah muakkadah, dia pun sholat di masjid. Artinya kenapa demikian? Karena bagaimanapun kualitas orang sholat di masjid dengan sholat di rumah itu berbeda. Kalau orang masuk masjid, Bu, semua ibadah ibu bisa borong. Langkahnya dari rumah ke masjid saja sudah dapat pahala. Kemudian masuk ke masjid kita sudah dapat rahmat dan pulang mendapatkan karunia. Kemudian di dalam masjid di situ banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah sholat di situ ada wirid yang bisa kita bacakan. Kemudian tadi seabrek keutamaan, ketemu orang, mengucapkan salam, membantu orang, memberikan saran, macam-macam kebaikan, dan itu tidak didapati kecuali orang yang sholat ke masjid. Kalau sholat ke rumah, apa yang ibu dapatkan? Terkadang ibu tidak bisa khusyuk. Umumnya orang sholat di rumah itu bukan hanya kilat-kilat khusus, suratnya juga dipilih-pilih sama dia. Nggak mau yang panjang-panjang, pasti yang pendek-pendek. Kalau perlu bagi dua satu surat. Kemudian yang kedua, terkadang sempurna itu salam ke kanan saja, ke kiri sambil berdiri, sibuk ke dapur lagi, dah sempat wirid dia. Terkadang qobliyah ba'diyah pun lewat. Karena apa? Yang penting yang wajib selesai. Lah ini banyak madaratnya kan gitu. Salat di rumah itu maksudnya kualitas salat di masjid dengan salat di rumah, tentu di masjid lebih banyak keutamaan di luar yang akan masuk ke dalam. Makanya di sini kenapa kemudian dijadikan bab dalam bab ke-9 ini, keutamaan dan kewajiban salat berjamaah. Ya, wallahu alam. Insyaallah tambahan keterangannya kita tambah minggu depan. Sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Boleh saya nanya yang minggu kemarin? Gimana? Yang sholat subuh itu, kan kata Ustaz, saya itu sholat subuh itu antara azan dan qomat. Itu sholat fajar, sunnah fajar. Bukan sholat sunnah sebelum subuh. Iya. Ibu tanya sholat sunnah apa? Iya, sebelum subuh ini bisa tahajud, bisa witir, bisa 2 rakaat fajar. Dibedakan. Kalau tahajud dan witir itu dilakukan sebelum azan.
Kalau sholat sunnah fajar yang pahalanya besar bagaikan dunia dan isinya, itu dilakukan setelah azan, sebelum qomat. Iya, saya di kan kalau itu di masjid ya. Enggak, di rumah bisa. Di rumah juga. Iya, kan ibu-ibu kan sholat di rumah. Iya, maksud saya gini loh. Kan kalau tadi kan antara azan dan qomat ya, berarti kadang-kadang gitu. Umpamanya saya di rumah, bangunnya orang udah Agak telat. sholat gitu ya. Tapi saya sholat tunggu dulu gitu. Boleh, selama waktunya cukup. Iya, fatwa para ulama Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin membolehkan selama waktunya cukup. Kalau waktunya tidak cukup, jangan bersikeras mendahulukan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Tapi kalau waktunya cukup, umpamanya di masjid sudah selesai sholat, ibu terbangun, ya. Kalaupun ibu sholat umpamanya 2 rakaat fajar dengan 2 rakaat subuh masih panjang, lakukan, karena masih ada waktu untuk menggabungkan 2 sholat. Tapi kalau waktunya sempit, jangan. Ibu bangun mau dekat syuruk, kemudian ibu bela-belain 2 rakaat sunnah, ketika sholat subuh masuk waktu syuruk. Ini kan orang tidak berakal namanya. Masa mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Makanya lihat waktunya, lihat waktunya. Kalau mepet jangan. Tapi kalau masih memungkinkan, maka itu lebih baik lakukan 1 dayung 2 sholat terlewati. Wallahu a'lam. Oh ya, ini sudah setengah 10 lah, takut saya terlambat ke Batam Center. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu